Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah di pagi hari ini dalam kebaikan yang begitu banyak. Kebaikan iman, Islam, kebaikan sholat berjamaah, kebaikan duduk di majelis ilmu, kebaikan selamat, tidak ada bencana di sekitar kita. Mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan ini senantiasa Allah jaga di sepanjang hayat kita, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk selalu bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat manusia. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mampu menjaga dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berbahagia meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang merupakan ringkasan dari kitab Minhajil Qasidin, yang ini merupakan intisari dari Ihya Ulumuddin. Jemaah dimuliakan oleh Allah, kita sampai pada Al-Mithal Ats-Tsani, masih tentang tingkatan-tingkatan wara'. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas Al-Mithalul Awwal, contoh ya, bagian yang pertama terkait syubhat, yaitu keraguan tentang sebab yang menghalalkan atau yang mengharamkan. Ini ada 4 macam, telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka bagian berikutnya adalah bagaimana jika tercampur antara yang haram dengan yang halal. Kata Imam Ghazali, Al-Mithalu Tsani Al-Mithalu Tsani ayakhtalital haramu bil halal. Ketika bercampur antara yang haram dengan yang halal. Wa yashtabihal amru fih. Kemudian perkara itu menjadi samar, menjadi tidak jelas. Wa dzalika ala adrubin. Itu ada beberapa macam. Ahaduha, salah satunya, idza ikhtalatat maitatun bimuzakkatin au bi asyratin minal muzakkayati wa nahwi dzalika minal adadil mahsur. Jika bercampur antara bangkai dengan daging hewan yang disembelih, atau misalnya ada 10 hewan yang disembelih, dan yang semisal dengan itu berupa hitungan yang terbatas, entah 10, entah 20, ya masih terhitung. Jadi ada daging
bangkai bercampur dengan daging hewan yang disembelih. Daging bangkai ini hukumnya haram berdasarkan ayat Al-Quran, ya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama semuanya sepakat bangkai ini hukumnya adalah haram. Hurrimat alaikumul maitah, dalam surat Al-Maidah, diharamkan atas kalian bangkai. Maka ketika ayat ini turun, kaum muslimin meresponnya dengan sami'na wa ata'na. Mereka tidak memakan bangkai. Tapi orang-orang Yahudi, mereka kebiasaannya mendebat aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata orang-orang Yahudi? Apakah hewan yang dimatikan dengan tangan manusia malah dihukumi halal, tapi hewan yang dimatikan langsung oleh Allah malah kalian hukumi haram? Makanya disinilah letak perbedaan prinsip kita kaum muslimin dengan ahli kitab Yahudi Nasrani. Ahli kitab Yahudi Nasrani, slogan mereka itu sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami tidak mau taat. Maka kita kaum muslimin, slogan kita adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Bahkan sekalipun ayat itu berat untuk diamalkan, rasanya kalau ayat itu diturunkan atau diberlakukan, maka tidak ada yang selamat. Kaum muslimin hari itu meresponnya dengan ketaatan, yaitu ketika turun ayat 284 surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Jika kalian menampakkan isi hati kalian, artinya mengerjakannya, ataukah menyembunyikannya, artinya tidak sampai mengerjakannya, itu akan dihisab oleh Allah. Sahabat faham betapa beratnya ayat ini. Kalau ayat ini diberlakukan, mustahil bisa selamat. Mereka kemudian datang menghadap Rasulullah SAW. Mereka mengadu, ya Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq. Selama ini kami diperintah oleh Allah dengan perintah-perintah yang kami sanggup mengerjakannya. As-shalah, seperti sholat, wal jihad, seperti jihad, wasyam, seperti puasa, wassadaqah, seperti zakat. Kami sanggup ya Rasul. Walakin qad unzilat ilaika ayatun ma la nutiquha. Tapi telah turun ayat kepada engkau yang kami tidak sanggup mengamalkannya. Rasulullah kemudian menegur sahabat ini dengan mengatakan, aturiduna antaqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina. Apakah kalian hendak mengatakan satu perkataan yang dulu diucapkan oleh dua ahli kitab sebelum kalian, yaitu Yahudi Nasrani? Apa perkataan mereka? Sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami tidak mau taat. Ini slogannya Yahudi Nasrani. Maka Rasulullah kemudian menasihati sahabat, bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tetapi yang betul kalian katakan, kami mendengar, kami taat, kami mengharap ampunanmu ya Allah, hanya kepadamu kami dikembalikan. Maka seluruh sahabat meresponnya dengan ketaatan. Mereka mengatakan persis seperti yang dikatakan oleh Nabi, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka ketaatan mereka ini diabadikan oleh Allah di ayat berikutnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun.
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketaatan ini membawa keberkahan. Akhirnya ayat yang berat tadi itu dihapus hukumnya oleh Allah dengan turunnya ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang dengan syariat melebihi kapasitas kemampuannya. Maka setelah ayat ini turun, Nabi menjelaskan kepada sahabat, siapa yang niat baik tapi belum berhasil mengamalkannya, bapak ibu niat qiyamul lail, sudah pasang alarm, rupanya karena kelelahan yang luar biasa, sehari ngaji 5 tempat, jadi pulang tenaganya sudah habis, maka bangunnya azan subuh padahal sudah niat, maka kata Nabi, tercatat 1 pahala untuknya. Tapi siapa yang niat kebaikan lalu dia mengamalkannya, maka dia dapat 2 pahala. Kemudian siapa yang niat keburukan lalu tidak jadi mengamalkannya, dia dapat 1 pahala. Tapi siapa yang niat jahat lalu dia benar-benar mengerjakannya, barulah tercatat 1 dosa. Jadi bangkai ini hukumnya haram, bercampur dengan yang halal, yaitu hewan yang disembelih. Bagaimana statusnya? Kata Imam Ghazali, wa mithluhu an tashtabiha ukhtuhu bi ajnabiyat fahadhihi syubhatun yajibu ijtinabuha. Perumpamaannya itu seperti saudari perempuan, bapak punya kakak perempuan atau adik perempuan, kemudian bersamaan dengan wanita lain. Wanita lain itu artinya wanita yang boleh kita nikahi. Misalnya begini, bapak punya adik perempuan, dia hadir di pengajian, akhwat atau ummahat. Adik bapak ini bercadar, lalu pulangnya gandeng kawannya juga bercadar. Kemudian bapak jemput, ini adik saya yang kiri apa yang kanan? Tidak bisa dibedakan. Gamisnya sama, jilbabnya sama, bahkan sendalnya pun sama, tingginya kurang lebih sama. Bapak bingung, adik saya yang kiri atau yang kanan? Maka nggak boleh dalam masalah ini bapak ijtihad, bismillah yang kanan, lalu langsung digandeng, nggak boleh. Maka dalam hal ini wajib menjauhinya, sampai ada kejelasan, oh adik saya sebelah kiri, karena apa? Dibuka cadarnya. Maka baru kemudian kita boleh mendekatinya. Nah, daging bangkai tadi statusnya sama seperti itu. Ketika bercampur antara daging bangkai dengan daging hewan yang disembelih, yang jumlahnya itu terbatas, 1 ekor, 2 ekor, 10 ekor misalnya, terbatas masih. Kemudian kita tidak bisa membedakannya, maka kata Imam Ghazali, dalam masalah ini wajib menjauhinya. Ini yang pertama. Kenapa kita harus menjauhinya? Supaya tidak terjatuh dalam memakan makanan yang haram. Kedua,
haramun mahsurun bihalalin ghairi mahsurin. Jika bercampur antara yang haram tetapi porsinya terbatas dengan perkara yang halal yang tidak terbatas. Contohnya bagaimana? Kama lawishtabahat ukhtuhu au asyru radha'i biniswati baladin kabirin. Seperti seandainya samar, ya, susah membedakan antara saudari perempuan dia, baik saudari sekandung atau misalnya saudari rodok. Ya, katakan misalnya ada 10 saudari rodok, saudari sesusuan, yang tinggal di sebuah negeri. Negeri itu negeri yang besar, tapi kita tidak bisa membedakannya. Ya, misalnya bapak hilang kontak, punya adik perempuan kandung, kemudian diadopsi oleh orang lain. Kita hanya dengar kabar dibawa ke Jakarta. Atau misalnya bapak punya saudari susuan, jumlahnya 10. Kita tidak tahu secara pasti siapa-siapa saja orangnya, cuma kita dapat kabar semua saudari sesusuan tadi yang ada 10 jumlahnya itu tinggal di Jakarta. Satu hari bapak merantau ke Jakarta, kerja di Jakarta, kemudian ketemu wanita Jakarta. Bapak ta'aruf, kemudian ada kecocokan, bismillah, melanjut ke pernikahan. Berarti ada perkara yang haram yang jumlahnya terbatas bercampur dengan perkara yang halal yang jumlahnya tidak terbatas. Jumlah wanita di Jakarta ini sedikit apa banyak, Pak? Banyak, tidak terbatas. Sedangkan saudari kandung kita cuma 1, atau saudari rodok kita cuma 10. Bagaimana menyikapinya? Fala yalzamu ijtinabu nikahi ahlil balad ballahu ayyankiha man sya'a minhunna li'anna fi tahrimihinna harajan kabiran. Maka tidak wajib menjauhi pernikahan dengan wanita penduduk negeri itu, ya. Jadi nggak wajib bapak misalnya ta'aruf dengan wanita Jakarta asli, ya, pakai shot, Pak. Kemudian karena ada keraguan, wah saya ragu ini, jangan-jangan ini saudari kandung saya yang hilang kontak itu, atau jangan-jangan ini saudari sesusuan saya. Tidak wajib seperti itu, ya, tapi boleh kita menikah dengan wanita Jakarta. Apa sebabnya? Karena kalau diharamkan ini akan menimbulkan kesulitan yang sangat besar. Wanita Jakarta itu jumlahnya banyak, saudari kita terbatas. Masa iya karena sesuatu yang terbatas kemudian sesuatu yang tidak terbatas haram semuanya? Ini akan menimbulkan kesulitan yang zalika man alima anna malad dunya khalatahu haramun qat'an lam yalzamhu tarku syira'i wal akli li'anna fi dzalika harajan. Demikian pula orang yang mengetahui bahwa harta dunia ini itu bercampur dengan yang haram. Itu satu kepastian yang beredar, ya, di pasar misalnya. Apa kita bisa menjamin semuanya halal? Kan tidak. Pasti sedikit banyak ada yang bercampur dengan yang haram.
lam yalzamhu tarkus syira'i wal akli, maka tidak wajib bagi dia untuk meninggalkan jual beli, demikian pula meninggalkan makan, ya. Maka kalau ada jamaah Masjid Al-Hidayah pergi ke pasar, ya, Pocong yang terdekat, Pak, kemudian mau belanja, ini sepertinya, ya, barang-barang di pasar ini tercampur dengan yang haram, akhirnya nggak jadi belanja, akhirnya menahan lapar. Ini tindakan yang tidak tepat. Kalau bahasa Imam Ghazali itu warok yang was-was. Warok itu bagus, kehati-hatian itu bagus. Tapi kalau konteksnya seperti ini warok yang was-was, tidak bagus malah, ya. Li'anna fi dzalika harajan, karena kalau punya prinsip seperti itu, maka hidupnya akan penuh dengan kesulitan. Setiap kali mau belanja ragu, jangan-jangan tercampur yang haram. Bapak sudah lapar, jam makan siang, melewati warung Padang, ya, Bapak mau mampir, jangan-jangan, ya, ini tercampur dengan yang haram, akhirnya nggak jadi mampir. Kemudian lewat warteg, ya, sudah berhenti, sudah parkir, sudah mau masuk, ini jangan-jangan tercampur dengan yang haram, akhirnya seharian kelaparan. Makanya kata Imam Ghazali, ini warok yang was-was. Jadi nggak perlu seperti itu, tetap jual beli, ya, tetap makan. Waqad alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu anna fin nasi may yurabi wa ma taraku ad-darahima bil kulliyah wa anna mijannan suriqa fi zamanihi wa ma taraku syira'a mijannin fajtinabu hadza min wara'il waswasati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu tahu bahwa di tengah-tengah manusia itu ada yang melakukan praktek riba. Berarti ada harta haram beredar di tengah manusia. Tapi Nabi dan para sahabat tidak meninggalkan, ya, uang dirham secara totalitas. Mereka tetap menerima dirham. Kemudian ada contoh yang lebih signifikan di zaman Nabi. Ada tameng perang, itu dicuri, lalu dijual di pasar. Kalau barang curian halal apa haram, Pak? Haram, jangan ragu-ragu. Apakah Nabi kemudian meninggalkan belanja tameng, alat perang di pasar? Tidak. Nabi tetap belanja alat perang, ya, diantaranya tameng. Padahal hari itu ada berita tameng sahabat dicuri lalu dijual ke pasar, ya. Ini isyarat kalau ada barang haram yang kadarnya terbatas, kemudian bercampur dengan barang halal yang tidak terbatas, maka kita tidak wajib menjauhinya secara totalitas, ya. Tindakan menjauhinya secara totalitas ini termasuk warok yang was-was, ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Ini kedua. Yang ketiga, as-salisu ayyahtalita haramun la yuhsar bihalalin la yuhsar. Yang ketiga ini ada barang haram tidak terbatas bercampur dengan barang halal yang juga tidak terbatas. Jadi yang haram tidak terbatas, yang halal juga tidak terbatas. Kahukmil amwali fi zamanina hadza. Ya seperti kata Imam Ghazali,
harta benda yang beredar di tengah-tengah kita hari ini. Ya, bayangkan Pak, kalau Imam Ghazali itu ulama di abad kelima. Ya, hari itu masih banyak ulama-ulama besar, masih banyak orang-orang soleh, masih banyak ahli ibadah. Itu saja beliau mengatakan harta yang beredar itu bercampur antara halal dan haram. Yang halal tidak terbatas, yang haram juga tidak terbatas. Itu zamannya Imam Ghazali. Bagaimana kalau zaman kita hari ini? Ya, apa berani kita berkata harta yang beredar di masyarakat kita ini semuanya 100% halal? Berani apa tidak? Tentu kita lebih tidak berani. Fala yahrumu bihadzal ikhtilati tanawulu syai'in bi'ainihi. Maka tidak haram disebabkan percampuran ini mengambil ya sesuatu atau membeli sesuatu. Ya, kita semuanya tahu yang berada di pasar ya itu tidak 100% halal. Ada hasil riba, ada hasil judi ya. Kemudian diperjualbelikan dengan barang ya di pasar. Apakah kemudian kita harus menjauhi pasar-pasar hari ini? Ya, tidak. Kita tetap mengambil apa yang kita butuhkan di pasar. Kita tetap belanja di pasar. Illa ayyaqtarina bitilkal aini alamatun tadullu ala annahu minal haram. Nahwu ya ayyakhudahu min yadi sultanin zalim. Seperti ya, kecuali jika barang itu ada ya qarinah, ada bukti yang menunjukkan bahwa itu diperoleh dengan cara yang haram. Apa contohnya? Dia mengambilnya dari pemimpin yang zalim. Ya, maka kalau ada bukti yang jelas bahwa ini diperoleh dengan cara yang haram, baru kemudian kita menjauhinya. Ya. Contoh misalnya, Pak, Bapak ini ya transaksi mobil misalnya, ya. Mobil itu hukum asalnya kan halal, ya. Hukum asalnya halal. Bapak hendak membelinya, ya, entah di showroom atau di pasar mobil. Tapi kemudian ada keterangan, ya, ada bukti ini milik pejabat korup, ya, dan ditengarai, bahkan sudah ada keterangan dari KPK misalnya, ini hasil korupsi, maka kita tidak boleh membelinya, ya, kita tidak boleh membelinya karena ada keterangan yang jelas kalau ini berasal dari yang haram. Tapi selama tidak ada itu, maka kita tetap boleh transaksi seperti biasa. Fa illam yakun lahu alamah fatarkuhu wara wala yahrumu dzalik. Kalau tidak ada tanda yang jelas bahwa itu haram, maka tidak haram kita membelinya. Tapi kalau kita meninggalkannya, maka itu termasuk tindakan warok, ya, warok yang terpuji. Bapak misalnya transaksi mobil, rupanya mobil ini milik seorang pejabat, ya,
pejabatnya itu golongannya masih rendah, tapi mobilnya mewah, itu kira-kira mencurigakan apa tidak? Mencurigakan. Tapi tidak ada keterangan dari pihak yang berwenang, misalnya KPK, pejabat ini terkait dengan tindakan korupsi misalnya. Kalau tidak ada keterangan dari pihak yang berwenang, berarti kembali kepada hukum asal, yaitu apa? Boleh, ya. Tapi bapak memilih tindakan warok, enggak, khawatir nanti terkait dengan tindakan pencucian uang dan lain sebagainya. Lalu bapak memilih tidak transaksi, maka tindakan yang bapak lakukan itu adalah warok. Dan warok seperti itu warok yang diperbolehkan, warok yang terpuji. Kemudian berikutnya, li'annahu qad ulima fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'i ba'dahu anna athmanal khumuri wa darahimar riba wa gululal ghanimah ikhtalatat bil amwal. Ya, kenapa boleh transaksi? Ya, selama tidak ada tanda bahwa itu ya berasal dari yang haram. Kenapa boleh? Karena diketahui di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitupun di zaman Khulafaur Rasyidin setelahnya, itu ada penjualan khamr, ya, beredar di tengah masyarakat. Kemudian harta riba juga beredar di tengah masyarakat. Ya, jadi harta hasil penjualan khamr itu halal apa haram, Pak? Haram. Kemudian harta riba itu juga haram. Kemudian ada harta penggelapan rampasan perang. Ya, itu juga haram. Wa qad adrakatis sahabatu nahbal Madinah wa tasarrufat zalamah wa lam yamna'u minasyira'i bisuq. Para sahabat juga menjumpai perampasan, ya, yang terjadi di Madinah. Kemudian transaksi yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Tapi apakah kemudian karena beredar harta seperti ini di pasar, lalu sahabat mengharamkan jual beli di pasar? Ternyata tidak. Rasulullah belanja di pasar, ya, sahabat-sahabat juga belanja di pasar. Walaula sihhatu dzalika lan sadda babu jami'it tasarrufat. Andaikan transaksi seperti itu tidak sah, ya, maka tentu pintu-pintu transaksi seluruhnya akan tertutup. Fa innal fisqa yaghlibu 'alan nas, ya. Kefasikan itu mendominasi kehidupan manusia. Kalau di sensus misalnya, Pak, di Bojongkulur ini, jumlah orang soleh dengan tidak soleh itu biasanya lebih banyak mana? Ya, jumlah orang berilmu dengan orang awam itu biasanya banyak mana, Pak? Banyak orang awam, ya. Jadi yang tidak baik itu kadang lebih mendominasi kehidupan manusia. Kalau karena itu kemudian dilarang semuanya, berarti seluruh bentuk transaksi tertutup, ya. Maka ini menyulitkan kehidupan manusia. Lakin al aslu fil amwal al hillu
fa idza ta'arada aslun wa ghalibun wala amarata 'alal ghalib hukima bil asli. Hukum asalnya harta itu adalah halal. Maka jika terjadi pertentangan antara hukum asal dengan dugaan dan tidak ada bukti yang kuat atas dugaan kita, maka berarti kembali ke hukum asal, yaitu halal. Contoh, Pak, Bapak belanja di pasar, tentu ada dugaan barang-barang yang ada di pasar ini tidak semuanya diperoleh dengan cara yang halal. Tentu ada yang diperoleh dengan cara yang haram. Ya, barangkali ada hasil pencurian dijual di pasar, ada hasil korupsi, ya, nah, itu dicuci di pasar. Nggak menutup kemungkinan. Ini sifatnya dugaan. Kalau tidak ada bukti yang kuat atas dugaan kita, maka berarti kembali ke hukum asal, yaitu dihukumi halal, kecuali ada bukti yang kuat terhadap dugaan yang kita miliki. Ya, ini jangan-jangan hasil curian, oh rupanya benar, ya, motor misalnya, Pak, ini platnya oh yang viral itu, ya, jenisnya juga sama, warnanya sama. Wah, ini berarti kendaraan yang hasil curian yang viral itu videonya. Berarti lanjut beli apa tidak, Pak? Tidak, karena sudah ada bukti yang kuat bahwa itu diperoleh dengan cara yang haram. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kama qulna fi tinis syawari' wa awanil musyrikin faqad tawadda'a Umaru radhiyallahu anhu min jarrati nasraniyah ma'a anna mashrabahum al-khamru wa mat'amahum al-khinziru wala yahtarizuna min najasah wa kanatis sahabatu talbasu al-fara al-madbughah wasiyab al-masbughah. Seperti yang kami katakan tentang tanah di jalan, jalan raya, demikian pula wadah-wadah milik orang musyrik. Tanah di jalan itu yang lewat banyak, tidak cuma kendaraan roda 4, tapi juga ada kendaraan roda 2. Kadang hewan juga lewat. Maka ada kemungkinan jalanan itu najis. Ada apa tidak? Ada. Jadi dugaan kalau jalan raya itu mengandung najis, ini ada, karena yang lewat siapa saja. Demikian pula dugaan wadah-wadah milik orang musyrik mengandung najis, itu ada, karena orang-orang musyrik itu minum khamr, mereka juga makan daging babi. Berarti dugaan kalau wadah-wadah milik mereka itu terkena najis ada, Tapi ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu diriwayatkan wudu dengan air yang diambil dari wadah milik orang musyrik. Padahal dugaan terkena najis ada, tapi Umar bin Khattab wudu dengan air dari. Demikian pula para sahabat itu juga memakai kulit yang disamak, bangkai kambing misalnya, itu nggak boleh dimakan. Tapi apa tidak bisa dimanfaatkan sama sekali? Bisa. Caranya bagaimana? Disamak, jadi kulitnya disamak. Maka zaman dulu dijadikan sebagai kerajinan rumah tangga, wadah minuman
Nah, itu kulit yang disamak, ya. Kadang dijadikan sendal, sepatu dan lain sebagainya. Maka sahabat menggunakan kulit yang disamak, ya. Demikian pula pakaian yang dicelup dengan warna, ya. Padahal dalam keterangan berikutnya, wa man ta'ammala ahwalad dabbaghin was-sabighin alima ghalabatan najasah alaihim. Orang yang merenungkan keadaan orang yang menyamak, ya, menyamak kulit hewan. Demikian pula orang yang mencelup pakaian, ya, jadi pakaian itu dicelup dengan pewarna. Itu kalau merenungkan keadaan mereka, itu tidak lepas dari yang namanya najis, ya. Kulit yang disamak dari bangkai itu sedikit banyak berinteraksi dengan najis, jadi sulit dipisahkan dari najis. Tapi ternyata para sahabat Nabi tidak meninggalkan, ya, pemakaian kulit yang disamak. Demikian pula pakaian yang dicelup dengan warna. Fa yadullu dzalika ala annahum lam yakunu yahtarizuna illa min najasatin musyahadah. Maka ini semua menunjukkan kalau sahabat-sahabat Nabi itu tidak menjaga diri kecuali dari najis yang terlihat. Kalau tidak terlihat, ya tidak perlu, ya, sampai berhati-hati. Bapak misalnya jalan dari rumah menuju Masjid Al-Hidayah, Bapak jalan kaki, ya, pakai sarung. Kemudian sampai di masjid ganti pakaian dari atas sampai bawah. Ini tadi sudah saya pakai jalan dari rumah ke masjid, ya, sekitar 500 meter. Khawatir di jalan ada najis, karena kadang ayam lewat di jalan, kuda lewat di jalan misalnya. Maka ini warok yang was-was. Tidak perlu seperti itu. Sahabat-sahabat Nabi tidak seperti itu. Jadi mereka berhati-hati hanya dengan najis yang kelihatan, ya. Kecuali kalau najisnya kelihatan, maka Bapak berhati-hati darinya, menjaga diri darinya, ya. Bapak sampai masjid misalnya, ini sarung kok ada basah-basah dikit, ya. Kemudian Bapak lihat, wah ini kok nggak wajar, aromanya kok nggak sedap, ya. Jangan-jangan ini kena kotoran kucing. Nah, baru kita berhati-hati darinya. Tapi kalau tidak ada benda najisnya, maka tidak perlu kemudian kita meninggalkannya, ya. Ganti sarung yang baru misalnya, yang disiapkan oleh masjid, nggak perlu, ya. Ini warok yang was-was. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Fa'amma dhannu, ya, berikutnya au yakunu 'alaiha alamah, ya. Nah, ini sudah tadi. Fa'amma dhannu alladhi yustafadu min raddil wahmi ila majaril ahwal falam ya'tabiruh. Adapun dugaan, ya, yang sifatnya itu lemah, maka mereka tidak mengambilnya atau tidak menganggapnya sedikit pun. Misalnya di jalan raya itu ada kemungkinan terkena najis. Jadi kalau kita lewat jalan raya, berarti ada kemungkinan pakaian kita kena najis. Nah, dugaan-dugaan yang lemah yang tidak diikuti dengan bukti yang kuat, itu para sahabat Nabi tidak menganggapnya sedikit pun, ya. Artinya nggak perlu punya kekhawatiran seperti itu.
Fa in qila, jika dikatakan qad kanu yatawassa'una fi umurit thaharah wa yahtarizuna min syubuhatil haram, famal farqu. Kalau misalnya ada ungkapan begini, barangkali mereka itu longgar soal thaharah, tapi mereka ketat ya menjaga diri dari harta yang haram. Kalau ada ungkapan seperti itu bagaimana? Ya. Qulna, kata Imam Ghazali, kami jawab, in aratta annahum kanu yusalluna ma'an najasah fabatil. Kalau misalnya ada orang beranggapan para sahabat itu sholat dengan pakaian yang terkena najis, ya, mereka tidak berhati-hati dari najis, maka itu batil. Nggak mungkin sekali bersahabat yang dididik langsung oleh Nabi, yang betul-betul faham fikih toharah, kemudian bermudah-mudah soal najis, ya, sholat sekalipun pakaiannya najis tetap sholat, itu nggak mungkin, kata Imam Ghazali. Jadi anggapan yang membedakan barangkali sahabat itu terkait toharah longgar, terkait harta haram ketat, ini dibantah oleh Imam Ghazali, ya, ini batil. Tapi kata Imam Ghazali, wa in aratta annahum ihtarazu min kulli najasatin wajaba ijtinabuha fasahih. Tapi kalau yang kita maksud sahabat itu berhati-hati dari najis, ya, yang wajib dijauhi, najis yang kelihatan, maka itu adalah benar, ya. Jadi sahabat Nabi itu berhati-hati terhadap najis yang kelihatan. Yang enggak kelihatan, ya tidak perlu berhati-hati darinya. Wa amma tawarru'uhum anis syubahi fakana bi tariqi kaffin nafsi amma laisa bihi makhafatun ma bihi ba'sun. Waroknya sahabat-sahabat Nabi dari harta yang syubhat itu gimana prakteknya? Mereka meninggalkan perkara yang tidak apa-apa karena khawatir terjatuh kepada perkara yang buruk. Jadi warok yang dilakukan oleh sahabat terkait menjauhi harta yang, ya, syubhat itu bagaimana? Menjauhi perkara yang andaikan dikerjakan itu tidak sampai haram, tapi ditinggalkan karena apa? Kehati-hatian. Ya, saya kasih contoh, Pak. Imam Abu Hanifah itu terkenal ulama yang waroknya masya Allah, ya. Satu ketika ada orang minjem uang ke beliau beberapa dirham, maka beliau memberi pinjaman. Satu hari Imam Abu Hanifah di tengah terik matahari melewati rumah orang yang minjem tadi. Imam Abu Hanifah kelelahan. Beliau milih duduk di tempat yang panas dibanding duduk di bayangan rumah orang yang minjem beliau. Maka orang heran dan bertanya, wahai imam, kenapa anda milih duduk di tengah terik matahari, tidak duduk di bayangan rumah ini? Padahal kalau anda duduk di bayangan rumah ini, anda tidak kepanasan. Apa jawaban beliau? Pemilik rumah ini punya hutang kepadaku beberapa dirham. Kalau aku duduk di bayangan rumahnya, aku khawatir ini termasuk mengambil manfaat dari hutang yang aku berikan kepadanya.
Padahal Nabi mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang narik manfaat itu adalah riba. Andaikan Imam Abu Hanifah duduk di bayangan rumah itu, apa itu termasuk mengambil manfaat dari hutang yang beliau berikan? Kan tidak, ya. Tidak. Rumah itu pun tidak berkurang andaikan beliau duduk di bayangannya. Maka ini warok, ya, meninggalkan sesuatu yang sebenarnya secara hukum tidak apa-apa, tidak haram, tapi karena kehati-hatian, khawatir terjatuh kepada sesuatu yang dilarang, maka ditinggalkan. Ini namanya warok. Para sahabat itu waroknya modelnya seperti itu. Wan nafsu tamilu ilal amwal kaifa kanat bi khilafil anjas, ya. Jiwa manusia itu cenderung kepada harta. Masa hukumnya dibedakan dengan najis, ya. Jadi sama, sebagaimana sahabat itu berhati-hati terhadap najis, sahabat juga berhati-hati terhadap harta yang haram, tapi porsinya benar. Kalau terkait najis, maka berhati-hati dari najis yang kelihatan. Kalau terkait harta yang haram, maka berhati-hati dari harta yang jelas-jelas ada tanda kalau itu diperoleh dengan cara yang haram, bukan warok yang was-was, ya. Jadi kehati-hatian yang was-was, bukan. Waqad kanu yamtani'una mimma yushghilu qulubahum minal halal, ya, wallahu a'lam. Bahkan para sahabat itu mereka berhati-hati dari harta yang jelas-jelas halal, tapi menyibukkan mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka sering kita jumpai sahabat itu melakukan prinsip yang disebut mu'aqabah. Begitu mereka tidak maksimal dalam ibadah kepada Allah karena sibuk ngurus harta, maka hartanya pun diwakafkan, ya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikisahkan ada seorang sahabat, dia sibuk ngurus kebun kurma. Keluar dari kebun, sholat asar sudah selesai, orang-orang baru keluar dari masjid. Berarti telatnya itu lama apa sebentar, Pak? Sebentar. Ya, Bapak datang ke masjid, jamaah baru keluar dari masjid, itu berarti telatnya lama apa sebentar? Sebentar. Maka sahabat itu kemudian menginfakkan kebun kurmanya di jalan Allah. Apa sebabnya? Karena menyibukkan dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak diragukan waroknya sahabat itu, ya. Coba kalau ini Bapak terapkan. Datang ke masjid, sholat subuh, telat 1 rakaat, ya, gara-gara apa? Ngelap mobil dulu. Habis sholat subuh, mobil, ya, fi sabilillah. Nanti zuhur, ya, telat juga 1 rakaat. Apa sebabnya? Nah, sibuk ngelap motor. Habis zuhur, motor fi sabilillah, ya. Nanti maghrib juga sama. Sibuk apa? Nah, beres-beres rumah, sehingga nyampe masjid telat 2 rakaat. Pulang maghrib, rumah fi sabilillah. Maka sehari insya Allah harta ludes, Pak, ya. Artinya apa? Kita tidak meragukan bagaimana waroknya sahabat itu, zuhudnya sahabat itu. Tidak ada yang meragukan sama sekali. Tapi porsinya benar. Warok mereka tidak dibangun di atas was-was,
tapi dibangun di atas ilmu. Sekarang al-qismus tsalis, bagian yang ketiga, tentang bab ini. Setelah pada bagian sebelumnya, bagian kedua membahas tingkatan-tingkatan syubhat, sedangkan bagian pertama membahas keutamaan mencari yang halal. Jadi pertama membahas keutamaan mencari yang halal, kedua tingkatan syubhat. Nah, sekarang yang ketiga dari kitab ini, yaitu dari kitab pembahasan halal dan haram, yaitu tentang al-bahtsu was-su'al wal hujum wal ihmal wa madhannuha, tentang masalah mencari, bertanya, mendesak, atau membiarkan. Kata beliau, i'lam annahu law quddima laka ta'am aw uhdiyat laka hadiyah aw aradta an tashtariya syai'an min syakhsin falaysa laka an taqul hadza mimma la atahaqqaqu hillahu fa uridu an tufattisha anhu. Kata Imam Ghazali, kalau kamu disuguhi makanan atau diberi hadiah atau ingin membeli sesuatu dari seseorang, maka tidak boleh kamu berkata begini, ini barang aku nggak yakin kehalalannya, maka aku ingin kamu periksa dulu, ini halal atau haram. Bapak silaturahim misalnya ke rumah ketua DKM, disuguhi opor ayam. Ayam itu kemasannya halal apa haram, Pak? Halal, Zohirnya Pak Ketua DKM ini orang soleh. Lalu Bapak nanya, Pak, ini halal apa haram, Pak? Itu kira-kira orangnya terima kasih atau marah, Pak? Makanya kata Imam Ghazali, masalah mencari informasi kemudian bertanya, apalagi mendesak atau membiarkan, ini ada kaidahnya, tidak sembarangan. Nggak boleh kita datang ke rumah kawan disuguhi makanan lalu kita bertanya, ini saya ragu kehalalannya. Pak Ketua DKM, mohon maaf saya nggak makan opornya, saya ragu kehalalannya. Ini nggak boleh sembarangan mengucapkan seperti itu. Walaisa laka an tatrukal bahtsa mutlaqan. Tapi juga tidak boleh kita meninggalkan mencari informasi secara mutlak. Maka masalah ini balis su'alu wajibun marratan wa haramun marratan wa mandubun marratan wa makruhun marratan. Maka bertanya tentang masalah ini kadang satu kondisi wajib, tapi satu kondisi yang lain haram. Kadang satu kondisi dianjurkan, kadang satu kondisi makruh hukumnya. Jadi berubah-ubah sesuai kondisinya. Wal qaulu syafi fihi, perkataan yang menyeluruh dalam masalah ini, anna madhinnatas su'ali ar-raibah, bahwa faktor pendorong kenapa seseorang itu bertanya itu adalah karena keraguan. Wahia tahsulu imma min amrin yata'alla, keraguan itu ada dua sisi, bisa jadi seputar harta orang tersebut, jadi ragu ini hartanya halal atau haram. Kedua, dari sisi orangnya, ini orangnya baik atau jahat. Amma ma yata'allaqu bi sahibil mal
fanahwu ayyakuna majhulan wa huwa alladhi laisa alaihi qarinatun tadullu ala dhulmihi kaziyil ajnad wala ala salahihi kathiyabi ahlil ilmi wa zuhdi fahahuna la yajibu su'al wala yajuzu. Adapun yang terkait dengan pemilik harta, jadi bapak ragu dengan orangnya, ini orang baik atau orang jahat. Kalau seperti itu bagaimana? Contohnya orang itu nggak dikenal, bapak ketemu pertama kali. Kemudian tidak ada tanda-tanda yang jelas atas kejahatan orang itu. Contoh misalnya, ya, ini dicontohkan oleh Imam Ghazali, orang itu seragamnya tentara. Ya, zamannya Imam Ghazali, kalau petugas yang ditunjuk oleh negara itu rata-rata orang terpilih. Ya, makanya beliau contohkan, misalnya orang itu pakai seragam tentara, maka berarti tidak ada tanda-tanda kalau orang itu zalim. Ya. Nah, ini masalahnya di zaman kita, Pak. Kadang ada oknum, ya. Biasanya oknum itu sedikit atau banyak, Pak? Kalau dikatakan oknum polisi, oknum tentara, itu sedikit atau banyak? Ya, harusnya sedikit. Cuma kadang di lapangan jumlahnya banyak, ya. Jadi ini kita kembali ke kaidah yang dipakai Imam Ghazali. Zaman itu orang kalau pakai seragam tentara atau seragam petugas negara, ya, ASN, itu berarti bukan orang zalim. Kalau seperti itu, ya, maka tidak perlu kita bertanya, ya, ini halal atau haram, nggak perlu. Bahkan nggak boleh, kata Imam Ghazali. Atau misalnya orang itu pakaiannya pakaian ahli ilmu, ya, baju koko, gamis, ya, apalagi jenggotnya segini, Pak, jidatnya ada tanda sujud, itu kita nggak perlu nanya ini halal apa haram, ya. Bahkan nggak boleh, kata Imam Ghazali. Apa sebabnya? Li'anna fihi hatkul muslim, ya, li'anna fihi hatkal muslim wa idza'ah, karena di dalamnya mengandung unsur menyakiti seorang muslim. Bapak silaturahim ke rumah ketua DKM, disuguhi opor ayam, lalu bapak nggak makan. Bapak katakan, saya ragu ini kehalalannya, halal apa haram ini. Kira-kira sahibul bait sakit hatinya apa tidak? Sakit. Makanya nggak boleh bertanya dalam kondisi seperti itu. Kemudian wala yuqalu li hadza innahu mashkukun fih li'anna al-mashkuka fih alladhi tahsulu fihi raibah bidalalah. Nggak boleh dikatakan, tapi kan barang itu meragukan, ya. Orang itu meragukan, misalnya, yang disebut sesuatu yang meragukan itu adalah ketika muncul dari orang-orang yang layak diragukan, ya, misalnya zahirnya tatoan, ya, kemudian penampilannya garang, di sabuknya ada celurit misalnya. Nah, ini kan meragukan, Pak, ya. Nah, kalau itu layak disebut meragukan. Tapi kalau tampilannya seperti yang disebutkan tadi, ya ahli ilmu, ya orang soleh, ya, atau petugas negara misalnya, maka itu tidak disebut meragukan. Mislu ayyakuna ala khilqatil atraq wa ahlil bawadi al-ma'rufina bidzulmi wa qat'it tariq fahadha yajuzu muamalatuhu li'anna al-yada tadullu 'alal milki wa hadhihi dilalat dhi'afun illa anna tarka minal wara'. Ya,
perumpamaan yang meragukan itu contohnya seperti apa? Ya, zamannya Imam Ghazali itu ada istilahnya bangsa Turk, ya. Kemudian orang-orang Badui. Mereka itu terkenal profesinya adalah penjahat, ya, perampok. Maka kalau muamalah dengan orang-orang seperti itu tetap diperbolehkan, karena secara zahir barang itu kalau ada di tangan mereka itu menunjukkan milik mereka. Dan dugaan-dugaan tadi itu lemah, ya. Ini jangan-jangan perampok misalnya, ini jangan-jangan penjahat. Dugaannya masih lemah. Tapi kalau kita meninggalkannya, ya, maka itu termasuk warok, ya. Ini warok yang terpuji. Tapi kalau bapak silaturahim ke rumah orang soleh, disuguhi makanan, kemudian tidak mau makan, alasannya warok. Ini warok yang was-was, ya. Wa amma ma yata'allaqu bil mal. Kalau tadi berkaitan dengan orangnya, sekarang bagaimana dengan hartanya? Fanahwu ayyahtalital haram bil halal. Seperti jika bercampur antara haram dengan halal. Kama idza turiha fis suqi ahmalun min ta'amin maghsub. Fashtaraha ahlus suq fa innahu la yajibu ala may yashtari fi dzalikal baldati minas suqi ayyas ala amma yashtarihi illa ayyadhhara anna aktsara ma fi aidihim haramun fa inda dzalika yajibu su'al fa illam yakun al aktsar haraman kanat taftishu wara'an ghaira wajib. Adapun yang terkait dengan harta, contohnya begini, bercampur harta halal dengan harta haram. Seperti ketika seseorang belanja di pasar, rupanya di pasar itu juga dijual barang-barang hasil rampokan, ya. Zaman dulu biasanya yang dirampok itu bahan makanan, gandum misalnya, dijual di pasar. Maka kata Imam Ghazali, tidak wajib bagi penduduk itu, ya, untuk bertanya dulu tentang apa yang dia beli di pasar, karena hukum asalnya tadi apa Pak? Halal. Jadi nggak perlu bapak nanya ke penjualnya, ini hasil rampokan apa bukan? Marah penjualnya, ya. Nggak perlu. Sampai ada tanda kalau orang tersebut kebanyakan barang yang dia jual itu berasal dari yang haram. Ya, misalnya sudah ada berita yang valid, si fulan ini penadah. Ya, si fulan ini penadah. Bahkan, ya, ditangkap polisi misalnya. Maka kalau seperti itu jangan kita beli di tokonya, ya. Kemudian kalau seperti itu kita wajib bertanya, ya, apa sebabnya? Kita dapat informasi yang valid kalau barang-barang yang dia jual itu sebagian besarnya adalah berasal dari yang haram, maka kita wajib bertanya terlebih dahulu. Kalau bapak sudah tahu, ya, tapi karena harga miring tetap beli, maka berarti terlibat dalam kejahatan. Ya, misalnya bapak udah jelas-jelas tahu ini motor hasil curian, lalu tetap bapak beli hanya karena harganya miring, ya, maka berarti bapak terlibat dalam kejahatan, ya. Baik.
saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah bagian yang keempat kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Ya, ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan interaksi kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin ini semakin ya menjadikan kehidupan kita lebih wara', lebih berhati-hati ya, karena ketakwaan itu adalah kehati-hatian. Seperti jawaban Ubay bin Ka'ab terhadap pertanyaannya Umar bin Khattab ketika Umar bertanya tentang ketakwaan, maka kata Ubay intinya itu hati-hati ya. Mudah-mudahan kehidupan kita semakin hati-hati sehingga hisab kita di hadapan Allah kelak ya semakin ringan. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, kalau tidak ada langsung saya tutup. Silahkan. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz kalau ada undangan makan? Iya. Tapi yang mengundang itu orang Nasrani gitu Pak Ustaz. Kira-kira hukumnya gimana gitu? Apakah kita masih ragu-ragu atau? Ya. Ini sebenarnya ada di bagian yang keempat. Ya. Nah, jadi supaya tidak ya, bahkan ada contohnya nanti di bagian yang keempat, ulama yang mempraktekkan yang Bapak tanyakan ya. Nah, ini supaya tidak tumpang tindih ya, nanti insya Allah di bagian yang keempat Pak. Bapak hadir, jangan nggak hadir. Baik. Bagaimana kalau seandainya barang sitaan nih Pak dari KPK hasil korupsi ya, dilelang nih Pak Ustaz, kira-kira hukumnya gimana? Ya. Kalau dilelang oleh pihak ya yang berwenang, maka berarti statusnya jual beli seperti biasa ya. Jadi ada koruptor ngambil harta yang bukan miliknya, berarti ini harta negara ya. Ini juga ada di bab yang keempat. Masya Allah memang. Jangan-jangan Bapak sudah baca duluan. Ya, kemudian disita oleh pihak yang berwenang. Ya, maka pihak yang berwenang ini boleh mentransaksikan harta tersebut. Kalau kita kemudian transaksi kepada pihak yang berwenang, maka itu seperti jual beli pada umumnya, jadi sah ya. Nah, ini karena rasanya sudah baca semuanya kita cukupkan ya. Nah, insya Allah yang Bapak tanyakan nanti dibahas rinci pada bagian yang keempat ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.